Ngomongin soal riset judul dan optimasi judul di tahun 2023, kira-kira optimasi dan riset judul tuh yang bagus di tahun 2023 tuh untuk kita yang bisnis atau jualan online itu kayak gimana sih? Buat kamu yang bisnis jualan online, judul itu penting banget. Untuk apa? Untuk secara produk kita itu bisa ditemukan di halaman pencarian dan masuk ke halaman utama di halaman pencarian platform marketplace. Gue udah mencoba menganalisa selama berbulan-bulan dan akhirnya gue menemukan, oke, ternyata ini yang cukup efektif saat ini ya teman-teman. Saat ini gue bilang ya, saat ini. Gue gak tau nih akan ada update apa lagi, cuman akan terus gue info ke kalian lah teman-teman di YouTube gue ini, di channel Rio Gandhi, mengenai judul yang tepat tuh kayak gimana sih dan kira-kira yang direkomendasikan sama si platform marketplace tuh seperti apa sih. Well, tapi biasa teman-teman, jangan pelit untuk like dulu karena gue juga nggak pelit untuk kasih ilmu ke teman-teman di sini semuanya. Jadi teman-teman jangan pelit like teman-teman. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, udah like, kita masuk ke topik pembahasannya mengenai riset judul dan optimasi yang terbaik di tahun 2023 kayak gimana. SEO. Kalian udah tahu kan SEO itu apa? Gue jelasin lagi ya. SEO adalah Search Engine Optimization. Strategi di mana kata kunci yang kita buat supaya masuk ke halaman rekomendasi atau masuk ke pencarian yang si buyer cari. Nah, SEO yang tepat tuh seperti apa sih? Yang pertama, jangan terlalu spamming kata kunci yang tidak relevan dengan produk. Yang kedua, hindari terlalu banyak simbol. Kalian masih boleh menggunakan simbol minus, slash, dan plus. Tapi jangan terlalu banyak juga. Yang ketiga, judul bagian depan sebisa mungkin memberikan informasi produk. Contohnya, nama, jenis, material, merek, tambahan. Contohnya, meja laptop plastik belajar / bekerja, lalu mereknya kalau ada, model lipat, dan XX. Sisanya bisa kalian tambahkan sendiri. Jadi jangan tambahin sampai bisa untuk charge, tatakan gelas, buku, dan sebagainya. Memang sebenarnya kan bisa, tapi jangan terlalu spam. SEO for ads. Teman-teman harus tahu nih, judul produk itu mempengaruhi iklan teman-teman. Ini yang gue pelajari ya dan gue analisa. Judul produk yang kita upload nih produknya, itu ternyata mempengaruhi kualitas iklan kita di platform manapun. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan judul yang salah, iklannya akan tidak terlalu efektif. Bukan tidak terlalu efektif sih, tapi lebih tepatnya tidak maksimal kali ya. Kalau efektif sama tidak efektifnya sebenarnya tergantung. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa membuat judul dengan baik, lalu kalian iklanin, ada kemungkinan besar judul dan iklan kalian tuh akan membuahkan algoritma yang lebih maksimal. Memang gue setuju sih, dimana kalau misalnya kita membuat iklan, kita bisa tambahin kata kunci tambahan. Supaya dari kata kunci tersebut kita bisa menjangkau lebih banyak kata kunci yang tidak ada di dalam judul. Itu betul sekali. Tapi kalau misalnya di dalam judul tersebut udah ada kata kunci yang relevan dan sesuai dengan produk yang kalian jual, dan sesuai dengan yang dicari sama buyer, ada kemungkinan besar itu algoritmanya akan memaksimalkan produk tersebut. Karena dari produk udah ada judulnya, produknya juga udah jelas seperti apa, udah dibaca sistem, deskripsinya juga. Nah, nanti akan lebih maksimal lagi iklannya ketika kalian buat advertising. Walaupun kalian bisa tambahin kata kunci tambahan. Ini berdasarkan riset gue pribadi ya, berdasarkan analisa gue. Temen boleh percaya, boleh juga tidak. Tergantung preferensi kalian masing-masing. Intinya kalau misalnya temen mau lebih maksimal, boleh nih untuk atur ulang judul produk kalian. Populer produk SEO. Kalau misalnya emang di toko kalian sudah memiliki produk-produk yang udah laku banget di toko kalian dengan judul-judul yang seperti apa nih yang sudah ada dan laku keras, ya udah, gak usah diotak-atik, diemin aja teman-teman. Karena jangan sampai demi kalian otak-atik produk yang memang sudah bagus, kalian otak-atik jadi memburuk nantinya. Kalau memang dasarnya produknya udah laku, ya udah nggak apa-apa. Karena sebenarnya kan algoritma itu tergantung banyak faktor teman-teman. Di sini gue merekomendasikan buat teman-teman di sini yang baru upload produk baru atau mungkin produk-produk yang kurang memiliki traffic atau belum ada traffic sama sekali. Boleh nih untuk di setup ulang secara judulnya. Tapi untuk produk-produk yang memang udah laku walaupun judulnya jelek, ya udah nggak masalah. Kan ada faktor-faktor lain. Mungkin kamu fotonya menarik, atau mungkin harga kamu kompetitif, atau mungkin ada faktor-faktor lain lah pokoknya teman-teman. Jadi intinya sih banyak faktor teman-teman. Tapi kalau misalnya ngomongin soal judul untuk produk-produk baru yang belum ada traffic atau traffic masih sedikit banget, boleh nih kalian untuk setup judulnya lagi. Dan untuk gambaran kalian ke depannya ketika nanti ada produk-produk baru, kalian udah tahu nih kira-kira nanti uploadnya seperti apa nih gambaran judulnya. Tapi yang perlu kalian note adalah jangan terlalu spamming. SEM dan SEO. Dari tadi kita udah ngebahas soal SEO. Mungkin teman-teman juga udah tahu mengenai SEO, Search Engine Optimization. Tapi teman-teman tahu gak sih soal SEM? SEM adalah Search Engine Marketing, di mana kita membuat kata-kata yang mengundang buyer potensial buyer yang akhirnya belanja di toko kita menjadi buyer kita.
SEM, Search Engine Marketing. Dari kata-katanya udah search engine, ada marketingnya, dimana berarti kita ngebuat kata-kata yang bisa membuat buyer tuh kayak ke-trigger akhirnya, oke, gue akan check out. Tapi sayangnya kalau jualan di marketplace, SEM itu tidak terlalu berpengaruh. Paling bisa kita taruh di deskripsi. Tapi kalau misalnya kalian ngelakuin iklan di sosial media, SEM itu sangat diperlukan. Copywriting sangat diperlukan supaya buyer-buyer ini atau potensial buyer ini bisa akhirnya tertarik untuk beli produk yang kalian jual. Contoh SEM itu kayak gimana sih? SEM dengan kata-kata yang menarik supaya potensial buyer itu bisa akhirnya beli adalah sebagai contoh ya, sebagai contoh aja nih. Yang pertama, jangan sampai kehabisan produk ini karena limited edition. Itu yang pertama. Yang kedua, dapatkan diskon 50% hanya untuk pembelian pertama. Nah, dari dua hal tersebut, misalnya yang tadi nomor 2 ya, dapat diskon 50% untuk pembelian pertama. Kan buyer-buyer yang belum pernah beli produk di toko kita akhirnya tertarik untuk beli karena mendapatkan diskon tambahan. Kalau yang pertama, jangan sampai kehabisan karena limited edition. Mereka kan berkira kalau, oke, produk ini limited edition, gue pengen punya produk ini. Itu adalah SEM, kata-kata marketing supaya si buyer itu akhirnya bisa ngelakuin pembelian. Nah, itu adalah SEM. Tapi kalau misalnya di judul produk kan nggak mungkin ya taruh kayak gitu teman-teman. Di judul produk, diskon 50% untuk pembelian pertama, itu nggak mungkin. Karena di platform marketplace itu judulnya judul produk aja, bukan SEM. Tapi kalau SEM, kalian bisa taruh di deskripsi. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini jualan di sosial media dengan iklan di sosial media atau mungkin di platform manapun di luar dari marketplace, SEM itu sangat-sangat diperlukan. So, itu adalah update mengenai riset kata kunci dan optimasi kata kunci di tahun 2023. Tentu aja algoritma selalu berubah, makanya di sini gue punya channel YouTube Rio Gadidi untuk kasih tau kalian kalau misalnya ada update-update apa mengenai digital business. Entah itu jualan online, sosial media, dan sebagainya. Pokoknya gue bahas di channel YouTube Rio Gandhi. Make sure teman-teman untuk subscribe channel YouTube Rio Gandhi. Jangan lupa untuk like, komen juga. Semua teman-teman di sini nonton Rio Gandhi dan teman-teman di sini semua yang udah subscribe Rio Gandhi, kalian semua adalah tim Cuan Rio. Oke? Kali gue ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga kalian mendapatkan insight dan wawasan baru. Yang pengen join grup Telegram gue, silahkan join. Linknya di deskripsi untuk mengetahui info-info update mengenai video-video terbaru gue atau webinar dan sebagainya. Lalu yang mau beli digital course gue mengenai kelas online gue bisa ke sini, ke desti.store/riogandhi. Di situ udah banyak sekali course-course digital gue. Lalu yang ingin mengetahui soal kelas-kelas offline atau mungkin jasa-jasa konsultan gue bisa ke nomor WhatsApp ini. Itu hanya khusus untuk WhatsApp only, untuk nanya-nanya soal kebutuhan konsultan dan kelas offline aja teman-teman ya. Oke, sekali lagi gue ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan insight baru buat kalian semua. Jangan pelit untuk like. Sekali lagi gue ucapkan Rio Gandhi, peace out.